meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Siapa sangka sosok yang dulu dikenal sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi kini justru menjadi pusat perhatian dalam perkara yang menghebohkan. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansyah, kini menghadapi badai yang semakin besar setelah muncul desakan keras dari Senayan. Dalam rapat Komisi 3 DPR RI, anggota fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah, melontarkan pernyataan yang langsung menyita perhatian publik. Ia menilai apabila seluruh dakwaan terhadap para tersangka nantinya terbukti di pengadilan, maka hukuman yang dijatuhkan harus seberat-beratnya. Bahkan menurutnya, kalau bisa dihukum mati. Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk sikap politik terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dinilai berdampak luas bagi masyarakat. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka, ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batubara. Bayangkan soal Krakatau Steel, Asabri. Ini kan sangat sungguh menjijikkan. Apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai ini. Saya sepakat dengan pimpinan mengusulkan untuk dibikin panja terkait kasus yang saat ini lagi kita dalami. Kita di DPR yaitu pengawasan, kita tadi hadir di Kejaksaan Agung bersama Kortas dan juga bersama Jampitsus. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka, ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batubara. Bayangkan soal Krakatau Steel, Asabri. Ini kan sangat sungguh menjijikkan. Apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai ini. Ucapan tersebut tentu bukan putusan hukum. Yang berbicara adalah seorang anggota DPR yang menyampaikan pandangan politiknya. Sementara proses hukum terhadap Febri Adriansyah masih berjalan. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun publik tetap dibuat bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang mantan petinggi penegak hukum bisa terseret dalam perkara yang begitu besar? Apalagi kasus yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan korupsi di sektor batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dugaan perkara tersebut kini masih dalam proses penegakan hukum oleh aparat berwenang. Yang membuat suasana semakin panas, Komisi 3 DPR juga dikabarkan membentuk panitia kerja untuk mengawasi perkembangan kasus ini. Ketua Komisi 3 menegaskan bahwa pengunduran diri Febri dari jabatan Jampidosus tidak boleh menghambat proses hukum yang sedang berlangsung. Netizen pun mulai ramai berkomentar. Ada yang menilai tuntutan hukuman maksimal menunjukkan betapa seriusnya perkara ini. Di sisi lain, tidak sedikit yang mengingatkan agar semua pihak tetap menghormati proses hukum dan tidak menghakimi sebelum pengadilan memutus perkara. Kalau nantinya tuduhan itu terbukti, tentu konsekuensi hukumnya akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi kalau tidak terbukti, nama baik seseorang juga harus dipulihkan. Karena itulah, proses persidangan menjadi penentu
bukan opini publik ataupun komentar politik. Satu hal yang pasti, kasus ini sudah menjadi perhatian nasional. Publik kini menunggu, apakah penyidik mampu mengungkap seluruh fakta secara transparan, atau justru akan muncul babak-babak baru yang lebih mengejutkan. Kita tunggu bersama perkembangan resminya.